Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Apa kabar teman-teman? Kabar teman-teman dalam keadaan baik, sehat, dan tidak kurang satu apapun ya. Amin ya rabbal alamin. Udah lama banget teman-teman aku nggak upload video YouTube dan nggak tahu sekarang aku tiba-tiba pengen ngobrol sama teman-teman di YouTube aku karena ya aku tuh kebanyakan planning sih teman-teman untuk bisa ngebuat YouTube lagi gitu. Untuk membuat konten-konten ya ngobrol panjang ya kayak konten orasi ini di YouTube, kemudian juga sharing tentang progres arsitektur atau progres studio aku sendiri ataupun progres berarsitektur aku dan seterusnya gitu. Tapi kadang-kadang lagi-lagi teman-teman, kesibukan ini memang ya aku tahu mungkin teman-teman di luar sana juga pasti pada sibuk juga gitu. Cuman kali ini aku pengen cerita teman-teman tentang proses STRA yang pernah aku lalui gitu. Dan ini sesuai dengan video aku beberapa bulan yang lalu tentang aku yang baru selesai kuliah S2, kemudian juga menyelesaikan uji kompetensi STRA aku juga gitu. Di sini aku pengen nge-share tentang gimana caranya dan bagaimana bisa aku pada akhirnya mendapatkan STRA gitu. Sebelumnya teman-teman, kalau teman-teman belum tahu STRA itu adalah surat tanda registrasi arsitek, dan STRA itu dikeluarkan oleh Dewan Arsitek Indonesia kepada para arsitek yang sudah lulus dari uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Dewan Arsitek Indonesia teman-teman. Dan proses untuk bisa mendapatkan STRA ini memang cukup panjang teman-teman, bahkan proses administrasinya aja ya itu cukup melelahkan kalau menurut aku pribadi teman-teman. Dan ini bisa menjadi sharing juga dari aku ke teman-teman yang akan mengurus STRA atau akan bersiap-siap untuk bisa mengikuti uji kompetensi dari STRA tersebut. Ya biar teman-teman juga tidak istilahnya grogi gitu untuk bisa menghadapi uji kompetensi maupun untuk bisa menghadapi proses dalam STRA itu sendiri teman-teman. Nah, aku mengawali cerita aku mungkin dari ketika aku memutuskan untuk bisa mendaftar sebagai peserta uji kompetensi di STRA. Karena kebetulan aku di Kepulauan Riau teman-teman. Jadi aku base-nya itu adalah IAI Kepulauan Riau. Nah, di IAI Kepulauan Riau sendiri itu ada beberapa arsitek yang juga barengan dengan aku ketika itu untuk bisa mengikuti proses uji kompetensi ini, dan kita itu dikumpulkan ya untuk bisa mengikuti proses pemberkasan dulu teman-teman. Nah, pemberkasan ini yang cukup panjang prosesnya ketika itu karena ya lagi-lagi kita diberikan briefing untuk bisa mengikuti segala sesuatu atau segala persyaratan yang tertulis di portalnya DAI atau Dewan Arsitek Indonesia. Dan menurut aku pribadi teman-teman, persyaratan yang dibebankan kepada arsitek terhadap pemberkasan di portal DAI ini tuh cukup panjang, dan prosesnya itu bukan hanya sekali dua kali tapi harus melakukan proses checking beberapa kali teman-teman. Sehingga ini membuat aku merasa bahwasanya memang portofolio, nah di sini kuncinya teman-teman, portofolio menjadi hal yang sangat penting teman-teman. Karena dari pemberkasan itu selain data-data diri, kemudian juga beberapa item-item yang lain ya, portofolio itu menjadi catatan penting. Bahkan portofolio yang diminta di dalam portal DAI itu adalah portofolio yang sudah terbangun, sudah ada dokumen kontraknya, ada dokumen pembuktiannya dan seterusnya gitu. Jadi portofolio yang diminta itu adalah portofolio real teman-teman. Dan ini membuat aku merasa bahwasanya ini yang menentukan seorang calon arsitek profesional yang akan memiliki STRA nantinya itu mampu bertanggung jawab terhadap pekerjaannya nanti di kemudian hari ketika dia sudah memiliki STRA. Dan memang aku tidak mengikuti proses untuk ikut uji kompetensi ini melalui PPR teman-teman. Jadi aku mengikuti proses STRA ini melalui jalur pengalaman teman-teman. Jadi setelah berapa tahun baru bisa mengikuti proses STRA. Jadi aku mengikuti proses STRA itu melalui jalur pengalaman. Setelah berapa tahun bekerja di dunia konstruksi, kemudian ambang batasnya mencukupi, makanya aku bisa mendaftar untuk bisa menjadi peserta uji kompetensi STRA. Nah, didukung lagi dengan aku juga lulusan S1 arsitektur teman-teman, itu perlu diperhatikan juga. Nah, kemudian aku mendaftar, kemudian pemberkasan melalui portofolio tadi. Kemudian beberapa kali itu mengalami cek dari pusat ya, dari Dewan Arsitek Indonesia yang pusat dari Jakarta.
itu dilempar kembali, disuruh lengkapi lagi item-item yang memang rasanya penting dan harus benar-benar lengkap gitu teman-teman. Jadi paket pemberkasan kita tuh benar-benar lengkap sampai pada hari H ketika kita dinyatakan lolos pemberkasan. Nah, untuk mendapatkan lolos pemberkasan ini juga kita harus mendapatkan rekomendasi dari 2 orang arsitek yang sudah memiliki SRA dan sudah berpengalaman di dalam dunia arsitektur, dan surat rekomendasi itu yang disediakan oleh DAI teman-teman, dan ini sangat penting juga sehingga ini bisa menjadi preferensi ya, seperti itu kira-kira teman-teman. Nah setelah itu teman-teman, ya setelah pemberkasan, setelah rekomendasi arsitek yang berpengalaman itu dan yang memiliki SRA juga, maka kita tinggal menunggu beberapa lama. Kalau aku nggak salah itu berapa ya, berapa lama ya aku nunggu, aku agak lupa teman-teman, sampai akhirnya data kita tuh diverifikasi oleh tim pusat dari DAI, Dewan Arsitek Indonesia. Nah itu deg-degan banget sebenarnya teman-teman, karena ya banyak juga peserta yang tidak bisa terverifikasi dan tidak lolos pemberkasan juga, dan pada akhirnya tidak bisa mengikuti uji kompetensi. Nah setelah itu, setelah aku lolos alhamdulillah dan mendapatkan nomor peserta ya, nomor pendaftaran atau nomor peserta ujian kompetensi, ditentukanlah kapan uji kompetensinya dan di mana teman-teman. Nah disitulah mulai kita mempersiapkan diri dan diberikan bahan-bahan soal apa yang kira-kira akan keluar nanti. Nah bahan-bahan itu berupa paket undang-undang, kemudian juga paket undang-undang profesi, bangunan gedung, standarisasi nasional Indonesia, dan seterusnya teman-teman. Itu banyak banget bahannya, dan itu membuat aku pusing lagi teman-teman, karena saking banyaknya ya. Itu satu undang-undang itu, satu PDF undang-undang itu bisa 500 halaman gitu, dan kan aku berpikir nggak mungkin dong ini dipelajarin semua. Nah pada akhirnya aku menemukan beberapa kisi-kisi ya, beberapa kisi-kisi soal uji kompetensi yang sudah dipraktekkan di tahun lalu. Jadi aku jadikan itu sebagai beberapa soalnya sebagai acuan. Aku pelajari dan memang harus tetap membuka teman-teman, tetap membuka semua bahan yang dikirimkan oleh pihak DAI untuk kita pelajari, karena itu penting sekali dalam kita berpraktek nantinya sebagai arsitek yang profesional. Karena kalau kita tidak mengerti undang-undang, itu sangat membahayakan ya produk arsitektur yang akan kita keluarkan nantinya sebagai seorang arsitek. Nah aku waktu itu kalau nggak salah selang waktunya ada beberapa, 1 minggu kalau nggak salah, 1 minggu belajar, kemudian juga tidak lupa juga belajar tentang sejarah arsitektur yang ada di Indonesia. Ya pelajaran-pelajaran kuliah dulu tuh diulang kembali teman-teman, termasuk belajar tentang undang-undang ini dan seterusnya lah gitu. Dan pada hari H tiba, aku itu mendapatkan posisi ujian atau lokasi ujian itu di Politeknik Negeri Batam ya, yang di Poltek Batam dan diselenggarakan di sana. Dan yang membuat aku terkejut adalah DAI itu mengirim pengawas dari pusat untuk bisa mengawas di Kepulauan Riau. Wow, ini mind blowing banget menurut aku ya, karena seketat itu ternyata. Dan kita ujian itu diawasi CCTV langsung yang terkonek langsung ke Dewan Pengawas di pusat. Dan ujian kompetensi ini ketat banget teman-teman, berbasis komputer. Jadi harus benar-benar hati-hati, jangan sampai salah isi, karena sistemnya bisa jadi error atau bisa jadi nggak kesubmit jawabannya dan seterusnya lah. Banyak banget problemnya kalau misalkan teman-teman mengikuti ujian berbasis komputer tapi tidak teliti dan ceroboh gitu. Jadi benar-benar harus hati-hati. At least aku pasti tegang banget ya waktu itu dan benar-benar nervous. Bukan hanya aku teman-teman, kalau nggak salah ada sekitar 10 orangan atau lebih ya, aku lupa, 10 orang lebih lah kayaknya, itu yang ikut bareng aku waktu itu bersama bapak-bapak itu ya, bapak-bapak dan ibu-ibu itu yang juga sama-sama ikut uji kompetensi. Dan pada akhirnya alhamdulillah kami berhasil menyelesaikan uji kompetensi ini, dan itu dibagi dalam beberapa sesi ya teman-teman ya, karena di dalam ujian itu juga ada beberapa paket-paket ya. Kalau nggak salah aku ada berapa paket ya, tentang arsitektur, lingkungan, tentang standarisasi bangunan gedung, tentang proteksi kebakaran dan seterusnya. Itu banyak banget paketnya teman-teman, sehingga kita harus mengikuti ujian itu per beberapa sesi gitu. Sampailah pada akhirnya ujian itu selesai dengan semua jawaban sudah submit. Memang awal mulanya aku tidak menyangka akan one shot lolos gitu teman-teman, karena honestly ya, banyak dari antara teman-teman yang seangkatan aku ketika ujian itu terpaksa harus mengulang beberapa modul gitu. Tapi syukur alhamdulillah aku berhasil menyelesaikan dan lulus di semua modul yang diujikan ketika itu, dan pada akhirnya tinggal menunggu SRA terbit.
Tapi kesimpulannya adalah teman-teman, memang untuk sebuah sesuatu yang besar itu perlu kesabaran dan perjalanan yang cukup panjang. Maka dari itu STRA ini menjadi salah satu bentuk aku bertanggung jawab terhadap profesi yang akan aku emban. Nah, dan sekarang STRA itu menjadi persyaratan baku ya teman-teman ya, untuk bisa seorang arsitek itu berpraktek secara profesional gitu. Dan STRA itu dibutuhkan di semua lini perizinan juga. Maka dari itu teman-teman di luar sana yang lagi bersiap-siap untuk bisa mengikuti STRA atau mengikuti uji kompetensi STRA, semangat. Dan jangan lupa teman-teman yang lagi bersiap juga mempersiapkan portofolionya, dokumen portofolionya, dari dokumen kontrak hingga gambar kerja, foto, dan seterusnya teman-teman. Itu kalau bisa dilengkapi sehingga portofolio teman-teman itu tidak terbuang sia-sia gitu, dan bisa didaftarkan nanti untuk bisa menjadi berkas pendukung di dalam proses teman-teman administrasi di uji kompetensi STRA-nya gitu. Aku rasa gitu teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa membantu bagi teman-teman yang lagi mempersiapkan diri untuk bisa uji kompetensi, dan semoga teman-teman lulus ya dalam proses STRA-nya dan bisa berpraktik secara profesional dan bertanggung jawab terhadap profesi kita sebagai seorang arsitek di Indonesia ini teman-teman ya. Oke, thank you teman-teman. Aku rasa itu dulu. Thank you so much for watching teman-teman. Keep positive, smart, and creative, dan sampai ketemu di videoku selanjutnya. Dah.